seorang yang menurut saya nih fenomena banget ya, seseorang ibu yang benar-benar dahsyat deh kalau saya bilang. Nah, teman-teman harus saksikan nih video dari Ibu Aryani ya. Ini luar biasa banget ya teman-teman ya. Bu Aryani ini kalau saya aja ya, saya luar biasa deh, saya aja belum pernah melakukan apa yang Bu Aryani lakukan. Kita lihat nih, hobi ini masih dilakukan nggak sih di usianya beliau sekarang ya. Nah, ini aktivitas nih. Sebentar lagi kan saya akan sharing satu aktivitas yang dilakukan oleh Ibu Aryani ya. Seharinya apa sih? Nah, kita lihat ya aktivitasnya ya. Air alba spin kita tuang. Kita ambil alfa meta. Wow, 6 tahun lepas obat. Nah, tanpa panjang lebar, kita minta Bu Aryani ya, sharing ya. Nah, tapi sebelumnya kita lihat nih, fotonya beliau dulu nih ya. Beliau dengan cucu-cucunya. Ini luar biasa ya. Jadi beliau itu bukannya ini ya, nah lihat ya, beliau mempunyai cucu yang lucu-lucu ya, ada 4 orang, jagoan semua, ganteng-ganteng ya. Nah, ini adalah cucunya Ibu Aryani ya. Nah, ini adalah keluarga besarnya Ibu Aryani. Ya. Nah, sekarang tanpa panjang lebar, saya akan undang seseorang ibu seseorang ibu yang luar biasa, yang hobinya fantastik banget ya, Ibu Aryani. Halo Ibu Aryani. Halo Bu Lani, selamat sore. Halo teman-teman semua juga. Mempunyai hobi yang luar biasa ekstrim ya Bu ya. Ibu sharing dong Bu, gimana nih keseharian ibunya nih, sehingga ibaratnya hobi ibu tetap tersalurkan di usia ibu sekarang. Nah, saya mau tahu dulu nih, ibu usianya berapa nih sekarang nih? Kan jadi malu juga kayak Bu Ingrid ya. Tahun ini sama dengan Bu Ingrid, kepala 6. Wow, wow, dahsyat banget. Ya. Jadi saya berterima kasih loh sama Bu Lani, karena dulu benar-benar saya ketemu Bu Lani dan diperkenalkan produk-produk yang bagus untuk kesehatan saya. Boleh saya sharing Bu Lani? Wah, harus sharing Bu, karena teman-teman di rumah juga harus tahu nih ya tentang Ibu nih, gimana nih ya. Jadi gini, dulu itu tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 November itu saya sebenarnya punya tantangan kesehatan saraf kejepit HNP ya, dan kolesterol tinggi. Jadi saya kan tadi di video itu kan saya punya hobi yang begitu istilahnya butuh fisik yang bagus kan, betul nggak? Benar, jadi, benar Bu. Daya tahan tubuh,
fisik yang kuat gitu kan. Nah itu hobi saya. Jadi pada saat saya punya tantangan saraf kejepit, saya udah nggak bisa lagi lari, nggak bisa lagi lompat, nggak bisa olahraga yang rutin dulu saya lakukan gitu. Dan itu menyiksa sekali. Nah, kolesterol saya waktu itu karena nggak bisa olahraga lagi, jadi meningkat. Yang tadinya aman-aman saja waktu saya bisa olahraga, dan dulu saya juga punya kegiatan itu menembak perbakin ya. Nah, sejak saya nggak bisa lagi olahraga, kolesterol saya itu meningkat. Sampai suatu saat saya cek kolesterol total itu menjadi 256 dan LDL saya udah mencapai 194. Karena nggak bisa olahraga lagi ya Bu ya? Dan makannya juga ngawur gitu. Nah, terus saya diperkenalkan Ibu Lani dengan Alfameta ini kan, betul kan dulu? Alfameta. Ya, nah, saya konsumsi itu dan benar-benar dalam sebulan tuh kolesterol saya bisa turun 40 poin tanpa saya minum obat. Saya hanya minum Alfameta saja. Nah, sejak itu saya konsumsi rutin Alfameta sudah 6 tahun lebih. Jadi dari sejak November 2013 sampai hari ini rutin saya nggak pernah bolong minum Alfameta itu. Nah, ditambah dengan Alfaspin. Jadi kemana-mana ini Alfaspin juga saya selalu pakai di pinggang saya, karena kan saya punya HNP, saraf kejepit. Jadi pada saat saya pakai terus di pinggang, itu dengan tidak dirasakan ya, tahu-tahu saraf kejepit saya sudah tidak pernah terasa lagi. Padahal yang dulu saya tuh rutin fisioterapi. Nah, langganan fisioterapi dulu, saya ke dokter saraf, karena sebenarnya saraf kejepit saya itu kena pada saat saya melahirkan anak saya yang kedua, jadi tahun 90. Nah, sejak itu saya kan rutin ke dokter saraf, ke fisioterapi rutin. Kalau habis fisioterapi kan enak, saya bisa olahraga, bisa apa, tapi nanti sakit lagi, fisioterapi lagi. Dari 90 sampai 2013 itu saya rutin langganan fisioterapi dan ke dokter saraf. Nah, sejak saya memakai Alfaspin, minum Alfameta rutin tiap hari, itu ternyata memang ada perbaikan sel-sel dalam tubuh saya, perbaikan saraf-saraf dalam tubuh saya, sehingga saya sejak 2013 November sampai hari ini saya tidak pernah fisioterapi lagi. Wow. Dan saya benar-benar bersyukur sekali pada Tuhan ya, bersyukur karena telah diperkenalkan dengan produk ini yang menjaga kesehatan saya secara alami. Jadi dulu saya kolesterol tinggi, saya takut minum obat kan, dan saya konsumsi suplemen sih banyak, tapi sejak saya minum Alfameta sudah saya tinggalkan semua. Jadi sejak 2013 saya hanya minum Alfameta. Saraf kejepit saya membaik sendirinya. Jadi saya seperti tadi video, saya di rumah bisa melakukan olahraga sendiri kan, lari, jogging, ada treadmill. Karena kan kita tidak bisa keluar rumah pun di rumah kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang biasa gitu kan. Betul. Nah, itu yang saya mau sharingkan bahwa kepada teman-teman ya, bahwa kesehatan, daya tahan tubuh dan imunitas tubuh itu harus dibangun sejak dulu dan dijaga terus. Karena kalau mengkonsumsi Alfameta atau pakai Alfaspin hanya pada saat kerasa sakit, setelah enakan terus stop, itu sebaiknya jangan. Karena apa? Karena supaya kita mendapatkannya untuk jangka panjang. Apalagi sekarang ini dalam kondisi virus ya, benar-benar kita tuh nyaman sekali. Karena apa? Kita yakin bahwa istilahnya, kalau saya yakin sekali benar-benar, karena apa? Kita jaga jarak, kita di rumah, kita punya Alfameta, kita makan juga makanannya yang masakan rumahan. Itu sudah pasti kita lebih aman gitu, jauh lebih aman dibanding istilahnya yang tidak jaga kesehatan ya, tidak jaga imunitas atau daya tahan tubuh dari dulu. Nggak bisa instan ya sebenarnya ya. Kalau orang cuma bilang, oh saya sehat kok, sehat, belum tentu sehat. Karena kan ada istilah tidak sakit bukan berarti sehat, betul nggak? Hanya karena gejalanya aja yang belum muncul gitu aja. Nah, jadi
hobi saya yang dulu olahraga segala macam, kegiatan bungee jumping segala macam, saya bisa lari pagi sore itu, saya bisa jogging keliling di Senayan gitu. Itu kan nggak mungkin saya lakukan kalau kondisi saya dengan umur segini ini punya banyak keluhan kesehatan, sakit jantung lah, diabetes lah, atau dengkulnya sakit kayak tadi itu ada dengkul bunyi atau osteoporosis ya, kropos gitu segala macam. Kan saya jadinya istilahnya makin tidak happy ya. Pada saat kita tidak happy itu pada saat kita stres yang seperti tadi dijelaskan Bulani, otomatis tidak akan membuat kita lebih sehat lagi gitu kan. Betul nggak? Betul, betul. Ya. Nah, ditambah lagi juga memang saya juga masuk dalam komunitas yang positif seperti yang tadi dijelaskan FFG. Saya sejak masuk di FFG ini tahun 2013 itu, saya senang sekali karena apa? Saya berubah banyak ya, karena banyak teman-teman saya yang melihat saya sekarang lebih fresh, lebih happy gitu ya. Karena dulu sebenarnya saya banyak sekali punya istilahnya yang negatif-negatif lah, yang saya harus buang-buangin gitu. Nah itu saya belajarnya di komunitas ini. Jadi kalau kita jalan-jalan dengan orang-orang yang positif, orang-orangnya humble, no complain, segala macam gitu kan, jadi membawa energi positif kan buat kita. Pada saat kita punya energi positif itu akan menyembuhkan. Itu yang saya pelajari ya, yang saya istilahnya saya rasakan. Jadi kalau kita punya istilahnya dalam tubuh kita endorfinnya ada gitu kan, itu akan menjaga kesehatan kita kan, betul nggak Bulani? Betul. Nah, tadi video yang tadi tuh Bu, foto yang tadi kan ada di Dubai tuh, ya. Ya, Dubai. itu juga salah satu kan saya suka naik roller coaster itu ya, jet coaster apa-apa, pokoknya macam-macam itu. Itu benar-benar membuat saya happy gitu. Kalau orang lain mungkin takut, kalau saya malah endorfin saya naik gitu, saya happy, saya senang. Jadi bisa teriak lepas gitu. Happy sekali. Itu fantastik. Setahu saya kan di Dubai itu kan saya juga hadir ya di Dubai ya Bu ya. Kita lagi sama-sama ke Dubai saat itu ya. Nah itu saya lihat itu sampai 2 kali itu kayaknya naik ya. Ya betul. Itu di Ferrari World ya. Itu kan yang paling kenceng kan, yang di situ yang paling cepat gitu. Itu tercepat di dunia ya. Nah ini ya, ini betul. Nah, aduh. Itu kan saya happy sekali. Sedangkan yang lain lihat ekspresinya kan pada merem, takut. Saya mah happy. Yang lain pada pegangan pinggang, ibu kayak lepas tangan. Sampai ibu kayak udah pucet gitu ya. Ya itu dari kecil sejak saya boleh ya, kalau naik-naik itu kan harus ada batasnya. Jadi kalau pergi-pergi kita sekeluarga, saya dengan anak saya yang besar dan dua anak saya perempuan, itu saya naik itu dengan anak saya, papanya hanya jadi kameramen. Tapi untung juga nih Pak, Bu, papanya jadi kameramen, jadi ada yang memvideokan. Ya betul, ya, kan? Jadi ada kenangan ya. Ya, jadi ada kenang-kenangannya itu luar biasa. Jadi kalau saya bisa lihat ya, sebenarnya pada saat ibu melakukan hobi ibu yang ekstrim ya Bu ya, itu kan membutuhkan kekuatan fisik juga, bukan hanya mental. Betul. Ya, kalau kita mental, kita tahu orang juga banyak orang yang berani. Tapi pertanyaannya sampai seusia berapa mereka bisa melakukan itu, benar nggak Bu? Ya betul. Jadi tetap harus maintain kekuatan fisiknya. Nah itu yang tadi saya cerita juga Bu, bahwa saya bisa melakukan semua hobi saya, kesenangan saya itu sampai tua, itu yang saya inginkan gitu. Jadi tidak dibatasi umur, karena kan kita maintain kesehatan kita, maintain daya tahan tubuh kita, fisik kita maintain gitu loh. Itu aja. Ya, itu saya lakukan dengan 2 produk tadi, Alpha Meta dan Alpha Spin gitu. Jadi tiap hari kan seperti di video tadi juga kan saya tunjukin bahwa saya juga konsumsi Alpha Meta rutin. Ya, 6 tahun lebih loh, saya benar-benar bebas obat, tidak mengkonsumsi obat sebutir pun. Itu benar-benar berkat benar-benar buat saya. Thanks God gitu. Dengan produk ini, 2 ini, saya bebas dari obat. Sudah 6 tahun. Buat saya itu worth it sekali. Daripada kita sedikit-sedikit langsung ke rumah sakit, dikit-dikit ke dokter gitu, lebih baik kita happy, gitu kan, bisa olahraga, bisa seneng, nikmatin hidup di masa istilah yang tadi ya, menjelang di usia
kepala enam istilahnya. Banyak teman-teman saya yang pada saat menjelang pensiun itu mereka langsung sudah banyak keluhan, benar seperti itu. Nah, jadi mereka pertama keluhan, yang kedua juga finansial. Biasanya kan hubungannya erat gitu kan ya. Kalau kesehatannya finansial menurun, otomatis berefek pada kesehatan. Karena kan stres pikiran itu kan mempengaruhi kesehatan kan, betul nggak? Nah, saya bersyukur sekali masuk di komunitas ini, kesehatan dapat, mindset yang positif juga saya dapat gitu. Itu yang jadi bisa saya sharingkan, Bu Lani. Ini sharing yang luar biasa, Bu. Ini 2 sharing ini hari ini benar-benar menginspirasi saya nih ya. Anak-anak milenial. Kita semua milenial, kita semua ya, sehat semua ya. Nah, oke. Sekarang saya mau tampilin satu video terakhir dari Bu Aryani. Ya, tadi kan itu saya lakukan tahun lalu, itu di waktu saya ikut terus. Tahun lalu ya. Itu masih saya lakukan. Iya, kita sama-sama lihat videonya nih. Nih, lihat ya. Ini nggak semua orang loh di usia ini, di usia sekarang bisa melakukan ini. Itu ya. Saya. Wow, fantastik Bu. Thank you banget sharingnya Bu Aryani. Ini benar-benar menginspirasi kita semua ya. Jadi nanti ajak Ibu Ingrid untuk naik nanti ya, body jumping atau flying fox ya. Kita semua sehat ya, semoga. Ya, amin. Kita maunya untuk jangka panjang ya, sehatnya untuk jangka panjang. Ya, jadi kita maintain kesehatan kita sedini mungkin. Itu investasi jangka panjang. Karena kesehatan alami. Ini adalah nomor 1 anugerah Tuhan terindah ya. Oke, cukup sekian informasi dari kami. Selamat siang dan kita semua sehat ya. Semua fenomena sehat semuanya ya. Thank you. Amin.